Pengembangan profesi konseling. Hai teman-teman, saya Kania Dwi Novita dari Universitas Indraprasta PGRI, kelas R6E. Saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik sebagai tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyatakan bahwa keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidikan sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar, tutor, widya iswara, fasilitator, dan instruktur. Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseling dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah: yang pertama yaitu sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya yaitu kualifikasi kompetensi sebagai tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang pertama yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Dan yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kepribadian pada prinsipnya adalah kesatuan atau susunan antara aspek mental seperti pikiran, perasaan, dan aspek perilaku yang merupakan perbuatan nyata. Aspek-aspek ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam individu, sehingga bertingkah laku secara tetap dan khas. Dalam hal ini, konselor harus memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, serta menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan konselor dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan klien atau peserta didik, pimpinan sejawat, pendidik, orang tua, serta masyarakat sekitar. Seorang konselor harus dapat mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, lalu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Selanjutnya, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini, konselor harus dapat yang pertama yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.